Terangilah hati batin kami ya Tuhan dengan Roh Kudus, dan mampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Amin. Yohanes 5 ayat 9-11. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ibadah itu perlu, tetapi kalau ibadah itu sudah menjadi sebuah ritual, makna sesungguhnya dari ibadah itu bisa terkikis, bahkan mungkin hanya menjadi sebuah rutinitas saja. Misalnya beribadah setiap minggu itu kita perlukan, namun kalau kita beribadah setiap minggu hanya sebagai sebuah ritual, atau karena memang sudah seharusnya sebagai orang Kristen setiap hari Minggu kita harus ke gereja, maka makna dari bergereja di hari Minggu itu lama-kelamaan akan hilang. Karena orang bergereja hanya sebagai kewajiban. Takutnya kalau tidak ke gereja dibilang bukan orang Kristen. Takutnya kalau tidak ke gereja di hari Minggu nanti ditegur oleh pendeta atau majelis gereja. Jadi orang ke gereja karena takut sama pendeta atau majelis gereja, bukan karena melakukan apa yang dikehendaki Allah. Akibatnya, orang tidak lagi melihat apa makna bergereja itu untuk relasinya dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Gereja juga akhirnya hanya dimaknai sebagai sebuah institusi, bukan sebagai sebuah persekutuan, di mana menjauh dari persekutuan itu berarti menjauh dari relasi atau komunitas yang hidup dengan Tuhan dan sesama. Situasi di mana ibadah sudah menjadi sebuah ritual ini, kita lihat atau temukan melalui reaksi orang-orang Yahudi terhadap orang yang baru sembuh ketika dia mengangkat tilamnya. Agama memang mempunyai aturan-aturan yang harus dilakukan, tetapi jangan sampai aturan keagamaan diletakkan di atas kehendak Tuhan. Jangan sampai orang lebih tunduk pada aturan keagamaan yang dibuat manusia ketimbang tunduk pada kehendak Allah yang mengatasi aturan agama. Jangan sampai aturan keagamaan menghalangi manusia untuk menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan yang telah memberikan manusia anugerah dan rahmat. Ketegangan di antara orang yang baru disembuhkan dengan orang-orang Yahudi ini adalah gambaran dari ketegangan dan konflik yang sering muncul di antara orang-orang yang lebih tunduk dan taat kepada aturan-aturan keagamaan dengan orang-orang yang lebih menempatkan melakukan kehendak Allah di atas segalanya. Karena orang lebih tunduk pada aturan atau ajaran agama, orang misalnya gagal untuk berbagi kebaikan atau bersikap adil kepada sesama sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi ketika agama itu menjadi eksklusif, dibatasi hanya pada kelompoknya sendiri, maka perintah Tuhan untuk menunjukkan kasih atau bersikap adil kepada sesama di luar komunitas agamanya sudah pasti ditolak. Kehendak Tuhan kalah dan ditempatkan di bawah kehendak tokoh-tokoh agama yang dibungkus dalam aturan-aturan agama yang ada. Perkataan orang yang baru sembuh bahwa aku melakukan perintah Dia yang menyembuhkanku adalah sebuah pernyataan iman yang hakiki. Hidup kita haruslah memang melakukan kehendak Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan dan keselamatan. Tugas agama adalah mendukung penganut agamanya untuk semakin menghayati keselamatan dari Tuhan dan membagikan keselamatan itu, membagikan kasih Tuhan itu dengan siapa saja melalui semua tindakan yang adil dan penuh kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk lebih tunduk pada kehendak-Mu dalam menunjukkan kasih dan keadilan kepada sesama kami. Amin.